Oke, selamat pagi ya. Jadi saya hari ini ya apa namanya eh pembantu di rumah lagi pulang, jadinya apa namanya saya harus ngajak anak, jadinya saya mungkin agak buru-buru hari ini ya. Itu pas jam kelas pagi ya. Oke, jadi untuk materi hari ini adalah feature extraction ya, jadinya baik slide maupun apa namanya script contohnya sudah saya share di uh, Beraja ya. Bisa kalian tonton videonya di sini ya. Apa namanya itu ya. Jadi fitur extraction beda dengan feature ini ya, fitur apa namanya selection. Kalau feature selection dia fokus pada memilih fitur terbaik ya. Kalau fitur extraction biasanya dia apa namanya mengubah format fitur itu sendiri gitu ya, bedanya di sana. Eh, Mana yang lebih efisien terhadap preprocessing algoritma gitu misalnya, ya kita nggak tahu gitu ya, tergantung datanya lagi gitu ya. Ada yang data yang justru hasilnya jelek kalau diekstrak gitu ya, ada yang ya kalau kalau misalnya citra gitu, fitur extraction pada citra, suara gitu beda lagi dengan fitur extraction untuk data gitu ya, data yang udah sebenarnya sudah siap diolah gitu ya. Beda lagi kalau kalau apa namanya data citra gitu kalau nggak diekstrak ya susah gitu ya, masih dalam format RGB dotnya itu diproses gitu, biasanya sedikit informasi yang bisa diambil dari sana gitu ya karena terlalu bervariasi gitu. Jadinya sini fitur extraction sama seperti fitur extraction di pemrosesan citra, yaitu menyederhanakan data ya, fungsinya ya, menyederhanakan data ya di sana. Tapi data itu kadang justru apa namanya jika disederhanakan malah dia hasil pemrosesannya jadi jelek gitu ya. Itu itu biasanya data yang variasinya kecil gitu ya, justru didiskretkan gitu ya, seperti itu. Ya, tapi kalau tergantung menggunakan discretization yang kecil gitu, misalnya 90% daripada data itu satu fitur itu nilainya 90 gitu. Tapi ada 10% yang 5% yang nilainya 90,5, ada juga 91 gitu misalnya. Jika menggunakan data discretization yang baik, misalnya gitu, dia akan jadi yang 90 itu nol, ya, yang 90, apa namanya 5 5 itu satu ya 91 itu adalah dua gitu misalnya seperti itu ya karena walaupun selisihnya cuma 0,5 cuma ada tiga variasi aja sebenarnya di sana gitu ya misalnya. Yang perlu kita discretization juga misalnya kita pingin fiturnya itu jadi tiga bagian aja gitu misalnya apa namanya kita anggap misalnya di sana misalnya tadi bukan 90 tapi misalnya 90,00123 gitu 90,00451 kayak gitu ya itu kita anggap sama dengan 90 gitu misalnya bisa kita buat eh, apa namanya discretization seperti itu jadinya nanti 90,6 90,4 itu nanti masuknya sama dengan 90,5 gitu juga bisa kita sederhanakan data seperti itu ya 90,05 90,9 itu misalnya masuk ke 91 gitu misalnya itu bisa ya kita bisa manual juga bikin apa namanya range ininya gitu ya tapi biasanya kalau kita mencari median submedian ya misalnya di sini kan saya kasih contoh pembuatan data discretization menggunakan ini ya apa namanya dengan median submedian itu bisa biasanya di detect yang sekecil itu pun juga gitu ya sana ya. Terus juga apa namanya
Ada juga data yang kalau umumnya kan ini ya, fitur selection dulu baru fitur extraction kalau misalnya mau menggunakan duanya gitu ya, mau menggunakan dua-duanya. Tapi ada juga justru fitur selectionnya belakangan gitu bisa ya. Setelah di discretization baru kelihatan ternyata itu monoton gitu ya, bisa ya seperti itu ya. Tapi justru kalau di discretization dulu, apa di discretization dulu baru di selection, ternyata hasil clusteringnya nurun gitu ya, karena ternyata setelah nanti kita bahas cara evaluasi clustering itu menggunakan siluet ya, siluet koefisien itu ternyata 0,25 itu penting gitu misalnya dalam mengukur jarak antara cluster gitu, misalnya seperti itu ya bisa kita coba sana ya. Sana juga contoh kodenya pakai data random, ya bisa kalian ubah-ubah data randomnya gitu untuk percobaan gimana hasilnya ya misalnya ya. Seperti itu. Ya, jadi bisa juga kita bikin berbasis rule base gitu ya, rule base sana bisa ya. Apa namanya rule base ini bisa kita lakukan untuk discretization juga ya. Itu ya, bisa seperti itu juga. Ya. Dan bisa juga kita dari sini gabungkan ini ya, gabungkan dua fitur menjadi satu gitu bisa ya. Dua fitur menjadi satu. Misalnya jika ini dan ini maka bikin fitur baru namanya ini gitu ya. Seperti itu bisa ya. Itu. Jadi nanti prosesnya itu gabungan dari dua kolom itu diproses sebagai single kolom gitu. Bisa berdasarkan rule-nya sana gitu ya. Karena itu misalnya monoton sekali gitu. Bisa kita sangat manual di sana gitu ya. Seperti itu ya. Gitu ya. Dari sana mungkin nanti datanya jadi sederhana dan ketika diproses oleh algoritma dia hasil eh, evaluasinya lebih baik gitu ya. Seperti itu. Oke, itu ya median juga bisa di sana ya untuk ini ya. Jadi mengurangi row juga ya itu. Jadinya apa namanya bisa kita ini ya, apa namanya bisa kita membuat pivot table gitu ya di sana. Setelah didiskretkan ya, setelah didiskretkan apa namanya, kita bisa eliminasi semua apa namanya row yang polanya sama gitu. Yang sebelumnya beda gitu kan ya karena mungkin 90,1 sama 90,25 itu dianggap apa namanya data yang sama, data yang beda gitu ya sebelumnya. Tapi setelah discretization itu sama-sama jadi nilainya satu gitu ya, satu. Jadinya digabung dengan kolom lain misalnya nanti satu 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 gitu keluar kayak gitu ya. Yang polanya satu 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 itu ternyata ada tiga gitu. Sehingga sana jumlah row-nya jadi lebih kecil gitu ya. Jadinya apa namanya semakin banyak data bukan berarti semakin bagus gitu ya. Apa namanya emang secara arti semakin banyak data semakin bagus tapi jika variasinya tidak signifikan itu sama saja justru memberatkan pemrosesan gitu. Jadi di sini menggunakan discretization bisa juga digunakan untuk mengurangi row ya, mengurangi row jumlah instansi kejadian ya daripada data tersebut sehingga apa namanya otomatis ini ya apa namanya sedikit berkurang tapi variasinya tetap ada gitu ya, variasinya tetap ada. Itu yang ini ya, bisa kalian proses gitu ya. Ini juga termasuk pemrosesan data IoT gitu juga bisa kalian gunakan di sana gitu karena sekarang apa namanya semakin hari semakin ini ya, semakin apa namanya em, dipersulit ya standar untuk IoT ya. Bukan saya yang mempersulit ya. Itu tapi ya itu. Ya, seperti itu ya, karena dianggap apa namanya, membuat alat itu ya apa namanya, bukan hal baru gitu ya, tapi pemrosesan data dari alat tersebut itu yang ya tergantung dapat penguji yang mana juga sih. Ya, seperti itu juga ya, itu bingung juga sebenarnya ya. Makanya maunya saya perbanyak pemrosesan data sama pengambilan sampel juga untuk kalau misalnya topiknya IoT gitu sana ya. Itu ya apa namanya biar apa namanya biar nggak bebanin mahasiswa di pembuatan alat.
Seperti itu juga ya misalnya. Ya, untuk data mining gitu juga misalnya di sini nanti ini ya apa namanya ke depan juga mungkin saya pembimbing dua aja gitu ya kalau misalnya ada yang sini kan untuk mengurangi risiko juga seperti itu ya. Itu juga ya apa namanya mungkin bagian apa namanya kalau menggunakan berbasis graph dan sebagainya gitu ya misalnya. Ya, terus string indexer itu juga ya di sana ya. Jadinya mengubah data string gitu ya menjadi indeks angka sehingga tujuannya bisa diukur correlation, covariance dan lain-lainnya gitu ya. Apa namanya beberapa pemrosesan di NumPy maupun di Pandas itu meminta dia berupa angka gitu ya, berupa angka sehingga apa namanya kita harus mengubah string itu menjadi indeks dari ini ya itu ya normalization nih di ini ya di apa namanya di big data juga sudah saya jelasin dan jenis-jenisnya dalam script sudah saya jelasin di sini juga gitu ya nanti dicoba-coba ya dipakai Anaconda sendiri pakai datanya di random sendiri gitu ya gitu ya jadinya nanti ini ya bisa kalian misalnya gini loh ya apa namanya ngangkat TA gitu ya. Bisa kalian variasikan feature extraction, feature selectionnya gitu ya untuk data yang ada di Kaggle ataupun kalau kalian arahnya bikin jadi data random itu diperbolehkan kalau kalian arahnya itu nanti eh, menggunakan ini ya menggunakan apa namanya membuat semacam algoritma baru gitu ya misalnya algoritma baru yang modifikasi daripada ini ya, modifikasi daripada tapi itu jarang ya karena apa namanya tingkat S1 terlalu berat kayak bikin algoritma baru. Kalau saya sendiri S3-nya bikin algoritma baru gitu ya misalnya turunan daripada genetik network programming ada waktu itu ya bisa dicari di Google Scholar nama saya di sana ya misalnya menggabungkan knapsack problem ya terhadap untuk rule based clustering kayak gitu ya. Itu ya, seperti itu nanti silakan dicoba-coba ya nanti ya. Itu ya, ini untuk presensinya saya share ya. Ada pertanyaan sambil itu nih dah mulai rewel anak saya ya. Mulai cerewet. Ya, bagaimana cara melihat bahwa variasi data pada dataset kecil atau besar? Ya itu ini ya, simple banget Jawa ya. Emang ada di Pandas itu fungsi variance ya. Variance ada juga standar deviasi ya. Itu bisa kita lihat di sana. Standar deviasi itu kan sana cari nilai rata-rata ya. Setiap anggota daripada feature itu, setiap row daripada feature itu mengurangi dengan nilai absolut terhadap apa namanya absolut ataupun kuadrat daripada itu ya. Ada dua cara gitu. Karena selisihnya itu yang di rata-ratakan gitu ya, rata-ratakan. Nah, itu yang nanti ini ya, apa namanya, menentukan ini. Jadi kalau misalnya datanya itu monoton, pasti dia mendekati rata-rata semua gitu ya. Mendekati rata-rata semua ya. Gitu. Jadi rata-ratanya tapi di sana ini juga ya uniknya standar deviasi itu di sana. Ketika apa namanya range-nya kecil ya. Range-nya kecil ya otomatis standar deviasinya menyesuaikan ya. Menyesuaikan dia itu. Ya makanya standar deviasi ini juga bisa kalian lakukan setelah melakukan discretization gitu ya, menyesuaikan. Jadinya standar deviasi itu nanti angkanya tergantung range daripada ini ya. Jadinya misalnya gini, apa namanya, eh kalau misalnya ada data yang ini ya, 30, 20, 50, tiga pola itu aja gitu ya. Dan bilangan bulat semua gitu misalnya itu dengan 90, 90,5, 91 gitu, tiga pola. Itu kalau dalam standar deviasi hasilnya beda ya, hasilnya beda. Pasti lebih kecil 90,1 tapi bisa kita lihat ini ya jarak apa namanya jarak rata-ratanya juga gitu ya di sana ya sana itu jadi variansnya bisa kalian cari juga sana ya makanya itu bisa kalian normalisasi dulu datanya juga bisa ya selain apa namanya selain discretization bisa kalian normalisasi dulu datanya setelah dinormalisasi maka dia ini ya
30, 20, 50 sama 90,5 sama 91 itu dianggap sama ya, dianggap sama. Itu sama-sama memiliki tiga variasi yang beda gitu di sana ya. Seperti itu. Apalagi discretization itu akan 1, 2, 3 semua sama gitu ya. Seperti itu ya. Di sana sehingga apa namanya? eh itu juga banyak orang melakukan penelitian clustering, nilai siluetnya itu dihitung tanpa dilakukan normalisasi sehingga nilai siluetnya itu untuk data yang selisihnya kecil. Jadi apa namanya, dataset variasi kecil atau besar itu bukan berdasarkan selisih antar data lain, bukan seperti itu, tapi apa namanya, beragam atau tidak gitu ya. Banyak data yang benar-benar sama atau tidak, seperti itu ya di sana ya. Itu ketika semua normalisasi dan nanti hasilnya akan apa namanya, sama-sama berbeda sehingga dari sana bisa ini ya, kalau hasil normalisasinya yang kita hitung siluet untuk evaluasi clusteringnya, maka nilai siluetnya akan tinggi mendekati 1 gitu ya sana. Di sana orang ini ya, apa namanya, sering salah gitu dalam menggunakan siluet. Nanti minggu depan kita bahas di sana lebih lanjut ya. Karena ini kita udah cut klasifikasi dan regresi, kita akan bahas lebih banyak tentang clustering ya, termasuk yang clustering berbasis fuzzy ya, dan lain-lain ya. Itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan-pertanyaannya bagus sekali ya. Itu. Oke, jika tidak ada, saya cukupkan sekian ya, mau ngajak ini anak lo ya. Oke, ya sekian, terima kasih, sampai minggu depan ya. Kalau ada pertanyaan di luar kuliah juga bisa tanyakan lewat WA dan lain-lain ya.